hidup sesuai ajaran yang sehat, benar dan tepat. Kepada Titus, Rasul Paulus menyampaikan pesan penggembalaan. Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau Titus, hendaklah engkau mengajarkan ajaran yang tepat, terjemahan lain yang sehat, yang benar. Titus adalah pelayan muda Rasul Paulus seperti Timoteus. Kita bisa menemukan kisah Titus ini dalam perjalanan misi ketiga Rasul Paulus, khususnya menangani jemaat Korintus. Tetapi di dalam perjalanan itu, Titus tidak ditinggalkan di Korintus, tapi di pulau Kreta. Umur Titus diperkirakan 20 tahun pada kala itu. Agar Titus bisa memperlengkapi jemaat-jemaat yang dilayaninya, maka Paulus mengirimkan surat penggembalaan, seperti beliau juga memberikan surat penggembalaan kepada Timoteus. Di dalam surat penggembalaan itu, Paulus berkata, Titus, hendaklah engkau mengajarkan ajaran yang tepat, yang sehat, yang benar kepada semua jemaat. Apakah ajaran yang sehat, yang benar, yang tepat, yang diminta oleh Paulus untuk diajarkan Titus kepada jemaat? Kita bisa lihat yang pertama di Titus 2 ayat 2, kepada laki-laki yang tua disampaikan seperti ini. Nasihatilah orang-orang laki-laki yang tua supaya mereka menahan diri, bijaksana, dan hidup sebagai orang yang patut dihormati. Mereka harus berpegang pada ajaran yang benar dari Allah, mengasihi dengan sempurna, dan menderita dengan tabah. Itulah ajaran kepada laki-laki yang tua, menahan diri. Laki-laki tua harus penuh penguasaan diri, tidak mudah emosi, tidak mudah bereaksi. Laki-laki tua harus dapat menahan diri. Yang kedua, laki-laki tua haruslah bijaksana, hidup sebagai orang yang patut dihormati. Kita harus menjadi laki-laki tua yang terhormat. Terhormat di mata anak-anak, terhormat di mata istri, terhormat di hadapan semua orang. Itulah ajaran yang sehat bagi laki-laki. Ajaran yang sehat, yang benar, yang tepat kepada wanita tua yang kedua. Kita bisa lihat di pasal 2 ayat 3 kitab Titus. Begitu juga hendaklah engkau menasehati wanita-wanita yang tua supaya kelakuan mereka sesuai dengan apa yang patut bagi orang yang hidup beribadah. Terjemahan bahasa Indonesia biasa. Wanita tua harus hidup seperti orang yang beribadah. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut
hidup sebagai yang dikhususkan bagi Allah. Ibu-ibu yang tua, panjenengan sedaya dikhususkan bagi Allah. Wanita-wanita yang sudah tua harus menyadari posisinya di hadapan Tuhan. Secara khusus wanita tua disebut hidup khusus bagi Allah. Itu ada contoh di Alkitab seperti Hana yang di Lukas pasal 1 yang menanti kelahiran Sang Kristus. Seluruh hidupnya dikhususkan bagi Tuhan. Wanita-wanita yang sudah sepuh, jangan berpikir terlalu banyak lagi soal hidup ini. Persembahkanlah hidupmu khusus bagi Allah. Wanita-wanita yang tua tidak boleh menjadi pemfitnah. Tidak boleh tukang rasani. Ibu-ibu yang sepuh harus menjadi wanita yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan tidak boleh lagi minum minuman keras. Mereka harus mengajarkan hal-hal yang baik. Supaya dengan itu mereka mendidik wanita-wanita yang muda untuk mengasihi keluarganya. Wanita tua harus dapat dilihat wanita muda sebagai teladan tanpa harus berkhotbah. Cara hidupnya sudah harus memancarkan cara hidup yang dikhususkan bagi Allah. Ajaran yang sehat, ajaran yang benar dan tepat bagi wanita-wanita muda. Kita bisa lihat di pasal 2 ayat 4. Supaya dengan itu mereka dapat mendidik wanita-wanita muda untuk mengasihi suami dan anak-anak. Wanita-wanita muda, fokuskan dirimu merawat rumah tangga. Jangan fokus kepada kesenangan diri. Fokus kepada melayani, mengasihi, membuat suami terhormat. Peran wanita muda membuat suami yang muda berhasil sangat besar. Wanita-wanita muda harus membuat suaminya dihormati, dihargai di hadapan anak-anaknya dan juga di hadapan semua keluarga besar dan di hadapan masyarakat luas. Wanita muda harus bijaksana, ayat 5. Hidup suci. Katakan amin wanita muda. Wanita muda harus hidup suci. Wanita tua hidup dikhususkan bagi Allah. Dua posisi yang mendapat penekanan yang berbeda. Hidup suci itu artinya perkataan dijaga, perasaan dijaga, pikiran dijaga, keputusan hidup dijaga. Wanita-wanita muda, hiduplah sebagai wanita yang suci, kudus, berkenan kepada Allah. Perkataannya menyejukkan, perkataannya membawa damai, menciptakan suasana surga, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu ayat selanjutnya.
Jadilah ibu rumah tangga yang baik, yang tunduk kepada suaminya. Ini diulang-ulang Paulus soal ketundukan kepada suami. Dengan demikian, tidak ada orang yang dapat mencela berita dari Allah. Ajaran yang sehat, yang tepat, yang benar selanjutnya kepada orang-orang muda. Kita bisa lihat di ayat 6. Begitu juga nasihatilah orang-orang muda supaya mereka menjadi bijaksana, punya akal sehat, punya hikmat, bukan sekedar pintar, tapi berhikmat. Tahu membedakan yang baik dengan yang jahat. Tahu membedakan mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Mana yang membangun, mana yang tidak membangun. Itulah kerinduan Paulus yang hendak disampaikan Titus kepada jemaat yang dilayaninya. Menjadi teladan kelakuan yang baik. Anak-anak yang muda, jadi teladan dalam kelakuan yang baik. Kalau engkau mengajar, engkau harus jujur dan sungguh-sungguh. Kita harus menjadi jemaat yang jujur. Itu nilai-nilai gereja kita. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Semua jemaat Bukit Sion harus mengatakan tidak kepada kebohongan. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berdusta. Itu adalah pekerjaan kegelapan. Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan besar-besarkan sesuatu yang tidak perlu. Katakan apa adanya. Itulah kelakuan yang baik di hadapan Tuhan. Ajaran yang sehat, ajaran yang tepat, yang benar kepada para hamba. Hamba itu artinya orang yang berada di bawah otoritas. Ayat 9. Hamba-hamba harus tunduk kepada tuannya dan menyenangkan hatinya dalam segala hal. Jangan minta orang lain menyenangkan hatimu, tapi engkau masa bodoh terhadap orang lain. Kita masing-masing berada di bawah otoritas. Ajaran yang sehat disimpulkan kepada semua orang di ayat 12. Rahmat Allah itu mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Jangan lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Turutlah Tuhan. Turutlah Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih baik kalau hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Hidup turut kepada Tuhan pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Tapi kalau kita coba-coba membangkang, berlawanan dengan firman Allah, pasti akan banyak kesulitan. Yang kedua dikatakan, tidak lagi menuruti keinginan duniawi. Tinggalkan keinginan duniawi.
tinggalkan kesenangan duniawi, sangkal diri, Tuhan pasti berpihak kepada kita. Keinginan dunia bertentangan dengan keinginan roh. Apa keinginan roh? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan diri. Semua harus tahan diri. Sekarang ini kalau orang nggak bisa tahan diri, akan banyak kesulitan. Di gereja harus tahan diri. Di keluarga harus tahan diri. Tulus dan setia kepada Allah. Itu ajaran yang sehat. Semua Bukit Sion harus berlomba setia kepada Allah. Kita semua harus juara dalam kesetiaan. Tuhan minta kita menjadi orang yang tulus dan setia kepada Allah. Sekarang kita sedang menantikan hari yang kita harapkan. Pada hari itu dunia akan melihat keagungan Yesus Kristus yang maha besar, Raja Penyelamat kita. Kenapa kita mesti hidup dalam ajaran-ajaran yang sehat itu? Karena kita sedang menantikan kedatangan Raja di atas segala raja. Kita tidak hanya sedang beribadah, beragama, bukan. Tapi kita sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus yang segera akan datang. Jemaat Tuhan, setiap hari pikiran kita harus diisi kebenaran itu. Tuhan mau datang. Tuhan segera datang. Makanya ada nasihat bapak-bapak gereja. Apa katanya? Bekerjalah segiat-giatnya seolah-olah dunia masih lama. Tetapi percaya dan beribadahlah seolah-olah besok pagi Tuhan mau datang. Pikiran kita jangan lagi berpikir, dunia ini begini-begini saja. Paulus berkata kepada Titus, kita sedang mengharapkan kedatangan Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menjadikan kita suatu umat yang bebas dari dosa dan yang menjadi miliknya saja. Kita milik Tuhan. Amin. Kita kepunyaan Tuhan sendiri. Maka saya mau mengingatkan kita semua hari ini. Hiduplah dalam ajaran yang sehat. Hiduplah dalam ajaran yang benar. Kalau khotbah ini tidak bisa diingat semua, bacalah Titus pasal 2. Titus pasal 2, catatlah. Baca ulanglah di rumah. Bagaimana laki-laki tua harus hidup. Bagaimana wanita-wanita tua harus hidup. Bagaimana perempuan-perempuan muda harus hidup. Bagaimana orang-orang muda harus hidup. Kalau ini kita praktekkan benar, pasti baik. Pasti lebih baik. Tuhan telah menjadikan kita miliknya. Tuhan sendiri rindu kita lebih baik. Dia pengen hidup kita lebih baik. Sampai dia mencurahkan darahnya di Golgota. Titus pasal 2, baca ulang ya.
supaya kita lebih dijelaskan cara hidup yang sehat, cara hidup yang benar, cara hidup yang tepat. Itulah yang dikatakan di Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau Titus, hendaklah engkau mengajarkan ajaran yang tepat, ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Bukit Sion, teruslah bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.